Baru selesai UTS, gak tau mau ngapain, tapi mau ngapa-ngapain mending kita ngapa-ngapain. Aduh, throwback kan nih gue ke video awal-awal gue tuh kalau opening kayak gitu. Nah, kalian pasti tahu kalau udah ngomong kayak gitu artinya gue mau story of my life. Gue udah lama banget gak cerita. Jadi kayak dari kemarin gue udah mikir, hari ini gue mau cerita. Terus mikir, mau cerita apa ya yang seru? Apakah gue akan menceritakan iri-irian gue lagi waktu zaman SD? Bosen gak sih? Terus gue inget, tiap gue nge-live TikTok itu selalu ada yang komen minta gue untuk cerita pengalaman pertama saat head. Ini aneh banget sih, gue awalnya kayak mikir apa yang bisa gue ceritain, terus ternyata oh ada yang bisa gue ceritain. Karena emang ini lumayan gak penting, karena seperti biasa gue cerita tuh selalu gak penting, jadi mending kita ceritain aja. Jadi gue tuh head itu lumayan telat dapetnya, karena memang gak tahu deh, emang gue dokter, gue tahu kenapa gue bisa telat, gue gak periksa juga. Pokoknya sampai di kelas 2 SMP tuh gue belum dapet juga. Cuma gue di situ masih nggak yang overthinking gimana-gimana, karena gue ada temennya yang belum juga. Jadi di satu kelas cuma gue berdua yang belum dapet. Aman-aman aja dong, karena temen gue juga belum dapet, santai aja. Sampai di mana? Di pertengahan kelas 2 SMP itu temen gue nih yang barengan sama gue belum dapet, tiba-tiba udah dapet. Wah, panik dong langsung. Kalau awal tuh gue masih yang kayak menenangkan diri gue sendiri, santai Min, mungkin lu seminggu 2 minggu lagi bakal nyusul temen lu. Sampai di mana udah sebulan kagak dapet. Panik gue searching Google. Emang bener ya, lu jangan pernah deh kalau lu lagi sakit atau lagi ngerasa gimana-gimana terus searching Google, karena tuh yang muncul ntar jadi yang kayak berbahaya semua, penyakit berbahaya. Makin gue overthinking. Terus gue googling tuh gue malah makin overthinking, karena katanya Anda memiliki penyakit. Lu bayangin aja, makin deg-degan kan gue. Nah, setelah kejadian itu tuh gue kan bilang kan ke mak gue, karena lumayan panik juga kan. Nah, abis itu sama mak gue nih, gue dibawa untuk bekam. Gue nggak tahu ini ngaruh atau enggak, cuma setelah 2 kali bekam itu beberapa hari kemudian gue head gitu, kayak langsung gitu, kayak nggak tahu sebenarnya berhubungan atau enggak, karena gue bukan dokter ya. Cuma kayak ya udah, setelah itu gue head aja. Terus kayak baru sadar itu pas gue lagi di sekolah, dan gue nggak terlalu panik karena kayak ya gue udah menantikan ini gitu. Kenapa gue menantikan? Karena gue kayak akhirnya gue bisa nggak sholat tapi nggak dosa. Astagfirullah. Biasanya bocil-bocil kalau ditanya kamu cita-citanya mau jadi apa, pasti jawabannya nggak jauh-jauh dari guru, dokter, polisi atau TNI kayak gitu-gitu lah ya. Lu tahu gue pasti tanya cita-cita gue apa pas masih kecil? Apa? Iya betul. Nggak ada yang jawab, ada yang apa-apa, betul aja. Tukang ojek payung. Lo tahu cuma gara-gara apa? Gara-gara gue nggak dibolehin mandi hujan sama mak gue. Berawal dari situ tuh pemikiran gue ingin menjadi tukang ojek payung. Gue itu selalu iri sama teman-teman gue yang dibolehin mandi hujan. Kayak gue tuh mikir kayak kenapa sih gue nggak boleh mandi hujan gitu, kayak padahal ya udah aja gitu kan, kayak mandi biasa gitu, sama aja. Cuma airnya dari atas, dari langit. Itu bagus dong, gue nggak menghabiskan air yang ada di rumah, gue menghabiskan air yang turun dari Tuhan gitu loh. Sampai dimana suatu hari emak gue ini lagi pergi dan cuma ada gue sama Farhan di rumah. Udah mendung, terus gue senang banget karena ini kayak mau turun hujan nih. Wow, langsung gue melopori gitu. Gue ajak teman-teman gue, ayo kita mandi hujan nih, mau hujan beneran aja. Hujan gluduk gede banget dan beneran dari rumah gue tuh sampai tergenang gitu, sampai semata kaki. Untuk pertama kalinya gue mandi hujan dan gue suka banget, sumpah gue ketagihan. Gue yang kayak berharap tuh tiap hari semoga mak gue pergi dan turun hujan biar gue bisa mandi hujan terus. Mungkin dari dulu memang otak gue ada otak duit gitu kan. Jadi kayak gue waktu itu pernah melihat waktu gue jalan sama keluarga gue hujan dan kita nyewa tukang ojek payung, yang dimana yang menyediakan jasa payung ini adalah bocil-bocil sumuran gue. Di situ gue mikir, ini seru banget. Gue punya payung, gue suka mandi hujan, terus gue butuh duit. Kenapa gue gak jadi tukang ojek payung? Gue pernah ngajakin temen gue bahkan untuk kayak, kita ojek payung yuk, kita ke Margo yuk. Gue udah tahu Margo pada saat itu, karena itu kayak sekitar gue kelas 4 SD dan gue emang udah sering bolak-balik Margo bareng sama emak gue. Tuh cita-cita sampai sekarang kagak pernah terkabulkan karena temen gue kagak ada yang mau gue ajakin buat jadi tukang ojek payung. Kayak, kenapa sih? Padahal itu kan seru banget kan, kita bisa mandi hujan, dapat duit, jalan-jalan pula gitu loh. Aneh teman-teman gue tuh. Sekarang gue lagi UTS kan nih, terus gue kayak pengen cerita waktu dulu awal-awal SMA pas zaman-zamannya lagi UTS atau ulangan harian lah atau ulangan apapun. Gue percaya dengan kata-kata teman-teman gue yang bilang mereka tuh nggak belajar, padahal pas pembagian nilai mereka tuh bagus. Kenapa gue percaya? Padahal itu udah masuk SMA, karena waktu SMP itu kan temen gue bener-bener dikit banget, cuma 3 orang 3 tahun. Terus setiap kali gue bilang kayak besok ulangan pada belajar nggak, terus mereka tuh selalu ngajak kayak yuk belajar bareng aja gitu. Dan kalaupun mereka beneran nggak belajar, ya mereka ngomong gitu dan beneran. Jadi pas SMA gue tuh masih awal-awal masih yang kayak pas gue tanya teman-teman gue SMA gue nih yang baru gue kenal, pas mereka bilang bentar ya guys ada motor.
pas gue tanya, lo pada belajar gak nih buat ulangan besok gitu, gue gak ngerti lagi nih. Terus teman-teman gue tuh ada yang ngomong, ada yang bilang mau belajar tapi mager, ada juga yang bilang udahlah nggak usah belajar, paling juga gampang soalnya pilihan ganda, kita nyontek aja, kita kerjasama bareng-bareng. Tapi pas besokannya lo tahu nih, pas lagi ngisi-ngisi kan gue beneran gak belajar kan pada saat itu, karena gue yakin kayak ya udahlah, even remet pun kita rame-rame remetnya. Terus pas lagi ngerjain gue nge-stuck nih, gue nggak tahu jawabannya, gue mau nanya ke temen gue yang lain dong. Pas gue ngangkat pala gue ngelirik-ngelirik, ini nggak apa-apa deh, serius-serius banget nih, kagak ada yang kayak mikir-mikirnya kayak seakan-akan mereka tuh udah tahu jawabannya, kayak ngilang nulis kayak hah, kok mereka bisa selancar itu padahal mereka bilang mereka nggak belajar. Terus gue tanya dong ke mereka, karena kayak mereka pas gue lihat itu lancar banget nulis, kagak ada mikir-mikirnya, udah kayak dokter lagi ngeresepin obat ke pasien. Gue tanya dong, lu pada bisa ngerjainnya? Kok gue liatnya lancar banget tuh tadi, pada kagak ada yang kayak mikir-mikir dulu gitu loh, kayak nginget-nginget jawaban gitu kan. Terus gue bilang juga kalau gue tuh tadi ada yang gak gue isi soalnya karena emang susah. Terus mereka jawab, ya gue juga banyak yang ngasal, tadi gue lagi ngarang aja tuh jawab, nggak tahu tuh bener apa kagak jawabannya, yang penting gue isi lah jawabannya, maksudnya soalnya gitu. Terus abis itu ya udah dong, udah nih. Terus setelah 1 minggu pelajaran berikutnya yang ulangan itu dibagiin kan, pas gue tanya, gue cuma dapet nilai 7, terus dia dapat 9, terus temen-temen gue lain ada yang 7 juga, ada yang 8, tapi di situ gue yang kayak paling jelek. Gue yang kayak, hah, lu katanya nggak belajar kok dapetnya 90 gitu, kayak ini nggak nyambung nih kan gitu. Terus gue yang kayak, kok lu bisa sih? Iya nih, nggak tau, kayaknya hoki aja. Nggak mungkin, itu kan esai. Kalau pilihan ganda gue masih berpikir logis gitu. Kalau misalnya esai, gimana ceritanya lo ngasal dapet 90, gimana lo belajar 300 nilai lo? Semenjak saat itu gue gak pernah lagi percaya kata-kata temen gue. Kalau temen gue ngomong udah lah gak usah belajar, enggak, gue mau belajar. Karena buktinya mereka tuh pasti bagus nilainya, gak mungkin. Kecuali mereka emang cucunya Albert Einstein gitu, mereka inget apa yang omongan guru gue omongin tanpa harus belajar ulang. Kalau kemarin gue cerita gue kepengen banget pakai kacamata karena gue ngeliat setiap cewek yang pakai kacamata itu cakep ya, terutama teman-teman terdekat gue. Selain itu sebenarnya ada lagi nih, tindik. Tenang guys, ini gue beli di Shopee yang cuma 11.000 dan bisa copot pasang. Dulu waktu SMA gue tuh sering banget ngeliat di explore IG gue cewek-cewek Turki, Dubai yang kayak orang-orang timur sono itu pada cakep-cakep banget, terus ditindik, udah hidungnya mancung, ditindik kayak cakep banget kan. Pak dulu gue tuh nggak tahu nih kalau ada beginian yang bisa dicopot pasang. Jadi kayak gue tuh keinginan gue pada saat itu, pada zaman SMA adalah tindik beneran kalau gue udah kuliah. Saking pengennya ditindik ya gue tuh sampai udah nyari tuh harga piercing berapa, model-model yang kayak gimana aja. Terus gue nyobain filter yang ada piercingnya di Instagram, nama filternya gue lupa. Gue cobain yang cocok di gue tuh di sini, di tengah, atau yang cuma tusuk gini doang yang kayak yang modelnya beda gitu. Gue cobain yang cocok di muka gue tuh kayak gimana, saking gue pengennya. Sebenarnya sampai sekarang gue tuh masih pengen ditindik beneran, bukan bohong-bohongan kayak begini. Cuma beberapa kali sempat lewat di FYP gue video orang ngetindik, cuma gue nggak tahu dia salah penempatan tindiknya atau gimana, jadi sering berdarah, terus bahkan bengkak, bahkan ada yang sampai apa sih kayak muncul sesuatu, ya pokoknya serem lah gitu. Jadi karena mental ini tidak seberani itu, jadi akhirnya gue beli yang di Shopee aja lah guys. Gini, gimana guys, menurut kalian cocok nggak? Dikejar-kejar sama tukang bakso gara-gara nggak mau bayar. Sumpah kalau ingat cerita ini pengen banget rasanya ngilang dari bumi. Kejadiannya itu dulu waktu aku masih SMP dan aku punya adik masih kecil. Dia tuh punya kebiasaan manggil-manggil tukang jualan yang lewat dari jalan depan rumah. Selama ini masih aman-aman aja karena ada orang tua aku di rumah. Saking kebiasaannya ini manggil orang yang lewat buat jualan, pernahlah suatu saat orang tua aku lagi nggak di rumah dan cuma aku sama adikku aja. Lagi asik nonton TV, tiba-tiba pintu rumah aku digedor-gedor dan kaget banget ternyata yang ngedor pintu aku itu tukang bakso. Dan di belakangnya si tukang bakso ini ada adik aku yang lagi duduk sambil nyeruput baksonya. Di situ aku langsung paham kalau adik aku ini yang manggil si tukang bakso dan beli bakso padahal dia nggak punya duit. Itu udah kebiasaan dia banget dan dia sering banget dimarahi sama orang tua aku. Dan biasanya kalau orang tua aku lagi di rumah, mereka yang bakalan langsung bayar. Tapi masalahnya kali ini orang tua aku saat itu lagi pergi kondangan dan aku nggak megang uang sama sekali. Nah tadinya si tukang baksonya ini nagihnya ke adik aku, tapi karena dia nggak ngerti soal bayar, akhirnya si tukang bakso ini langsung nyari orang dewasa yang ada di rumah itu. Saat itu hari Minggu dan aku ingat banget kalau hari Minggu itu aku nggak dapat uang jajan. Jadi posisinya saat itu aku juga nggak megang uang sama sekali. Harga bakso saat itu masih 7 ribuan. Tapi sebenarnya uang jajan aku juga belum cukup. Kalaupun ada, biasanya itu waktu aku masih SMP uang jajan aku itu cuma 5 ribu per hari. Akhirnya aku minta
tolong ke tukang baksonya supaya bayarnya itu besok aja kalau misalnya dia lewat lagi. Tapi dia langsung nolak, gak mau karena katanya besok dia gak bakalan lewat sini lagi. Aku langsung panik banget dan minta si tukang baksonya tunggu bentar biar aku nyari uang di kamar mamaku. Aku udah capek bongkar semua rumah, gak ada uang perak pun. Si tukang baksonya ini udah marah-marah. Memang aku jarang banget ngeliat si tukang bakso ini lewat dari depan rumah aku. Mungkin ketepatan banget baru kali ini dia lewat. Akhirnya aku minta ke dia buat sabar dulu karena orang tua aku undangannya itu jauh banget. Nunggu mereka pulang kayaknya nggak mungkin. Sampai akhirnya tetangga aku tahu dan untungnya dia mau minjamin uangnya. Yang akhirnya aku bisa selamat dari si tukang bakso tadi yang udah marah-marah. Gak tahu gimana jadinya kalau nggak ada tetangga mama aku itu tadi. Saat itu dia benar-benar kayak penyelamat gitu. Karena kebiasaan adik aku itu udah nggak bisa dilarang. Sejak saat itu aku jadi ingatin ke orang tua aku kalau mereka pergi, minimal mereka itu harus ninggalin uang supaya nggak kejadian lagi kayak tadi. Atau sekalian aja dibuat banner di depan rumah, taruh tulisan gitu. Kalau misalnya ada anak kecil yang manggil, terus beli jangan dilayani soalnya nggak punya uang. Dan akhirnya cara itu berhasil.